Ada berkat di balik pemuritan. Tahukah saudara, seberapa penting bagi seorang manusia untuk hidup sesuai identitas atau siapa dirinya? Sangat penting. Hidup sesuai identitas membuat setiap orang dapat dikenali dan dihargai sesuai keunikan masing-masing. Setiap orang berbeda, jadi tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk daripada yang lain. Kita pun akan tetap bertahan dan terus melangkah maju apapun kesulitan yang menghadang. Seorang anak kecil yang berstatus pangeran perlu menjalani berbagai pengajaran dan pelatihan untuk mempersiapkannya menjadi raja suatu hari kelak. Tentu tidak jarang ia akan merasa lelah dan bosan, mungkin juga putus asa. Tapi asal ia ingat lagi akan statusnya sebagai pangeran dan akan memimpin banyak orang, semangat dan kekuatannya pelan-pelan kembali. Sehingga bersedia terus menjalani persiapannya sebagai raja. Dengan hidup sesuai identitas, maka kita dapat mengenali dan menangani kekuatan dan kelemahan secara tepat. Kekuatan akan digunakan secara optimal sehingga kehidupan kita semakin bertumbuh dan berkembang. Kelemahan akan diakui supaya justru kita mampu mengatasinya dan bahkan malah berubah menjadi kekuatan di masa mendatang. Seperti apakah identitas baru kita di dalam Kristus? Kejadian 1 ayat 31 berkata, "Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6." Sedangkan 2 Korintus 5 ayat 17 berbunyi, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Artinya, seperti apapun masa lalu kita, itu sudah berlalu. Masa lalu tidak menentukan identitas kita. Sekarang kita sudah baru karena kita di dalam Kristus, sudah menyatu dengan Kristus. Identitas baru kita setelah menyatu dengan Kristus haruslah sesuai dengan rencana awal Bapa. Seperti yang dinyatakan dalam Kejadian 1 ayat 31 tadi, kita adalah ciptaan Bapa yang sungguh amat baik. Jadi, identitas asli kita adalah semua yang baik menurut Bapa. Seperti apa diri kita waktu jatuh atau gagal tidak menggambarkan identitas asli kita, melainkan manusia lama kita yang sedang berusaha bangkit kembali. Karena itu kita perlu menempel kuat dengan Bapa supaya bisa memahami dan mengikuti apa yang baik menurutnya. Namun di tengah kuatnya pengaruh dunia yang berusaha menanamkan apa yang baik menurut dunia ke dalam kehidupan kita, kita tidak bisa sendirian dalam melawan pengaruh itu. Kita membutuhkan gereja sebagai keluarga rohani kita. Sebagai sesama anggota keluarga rohani dalam gereja dan komsel, kita dapat saling berperan supaya setiap orang dapat memahami dan hidup sesuai identitas menurut Bapa dengan cara yang pertama, memperjuangkan atau berusaha untuk sungguh-sungguh saling mengenali dan menerima apa adanya dengan setiap kekuatan dan kelemahan masing-masing. Yang kedua, membiasakan diri untuk saling memperhatikan dan menghargai hal baik dan perubahan sekecil apapun yang dilakukan setiap orang. Yang ketiga, saling menemani dan menolong ketika harus bertanggung jawab menanggung resiko atas kehidupan yang dijalani sesuai identitas menurut Bapa ini, termasuk waktu
melakukan kesalahan atau mengalami kegagalan. Sungguh menggairahkan dan menyenangkan, bukan? Saat kita bersama-sama sebagai keluarga di dalam Kristus berproses untuk memahami dan hidup sesuai dengan identitas sejati kita dalam Kristus. Kita pun bisa mengenapi firman seperti yang tertulis di Efesus 2 ayat 10 versi NLT. Karena kita adalah mahakarya Tuhan. Dia telah menciptakan kita kembali di dalam Kristus Yesus. Sehingga kita dapat melakukan hal-hal yang baik yang telah direncanakannya untuk kita sejak lama.